Pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Kemudian ia ditanya, "Hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kebaikan? Pernahkah kamu merasakan suatu kenikmatan?" Maka ia menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rob." Dan didatangkan orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia dari penghuni surga. Lalu ia dicelupkan ke dalam surga sejenak. Kemudian ditanya, "Hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kesulitan? Pernahkah kamu merasakan suatu kesengsaraan?" Maka ia menjawab, "Tidak, demi Allah ya Rob. Aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan apapun." Hadis riwayat Muslim nomor 5018. Selamat datang di dunia penuh tipu daya. Sahabat realita Islam, pernahkah kalian terlintas sebuah stimulus tertentu yang membuat kalian merenung dan mendapatkan momen ahad tanpa disangka-sangka? Atau entah dengan sebab apa, tiba-tiba, pikiran kita membawa kita kepada sesuatu yang mengarahkan kita untuk merenung, dan itu spontan, terjadi seketika itu, di tempat itu, dan detik itu juga. Inilah yang menjadi dasar video ini dibuat. Entahlah, saya pun tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berpikir ke arah ini dan mencoba sharing kepada kalian semua di sini. Ini adalah tentang ekspektasi. Mungkin akan dianggap wajar dan manusiawi bahwa kita semua yang hidup di kolong langit ini harus memiliki sekian banyak ekspektasi. Atau harapan, keinginan, atau apapun itu istilah yang ingin kalian pakai, sebutkan saja. Kebanyakan kita lahir dalam ekspektasi orang tua dan lingkungan sekitar. Ekspektasi itu terkumpul dalam sebuah wadah yang bermacam-macam juga bentuknya, seperti budaya, adat, kebiasaan, ekosistem, aturan, dan seterusnya. Kenapa aturan termasuk ke dalam ekspektasi? Karena aturanlah yang akan mengikat dan menggiring seseorang agar terbentuk seperti apa yang diinginkan. Pertanyaan yang lazim ditanyakan kepada anak-anak kecil adalah cita-cita mereka, apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka dewasa. Kemudian, untuk mendapatkan cita-cita mereka, harus dibentuk sebuah aturan tertentu yang sifatnya mengatur, membatasi, dan mengikat. Kita bertumbuh dalam ruang ekspektasi, hingga kita pun belajar berekspektasi, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Bukanlah hal yang salah jika kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi pada diri kita sendiri atau orang lain, bahkan untuk menguasai dunia yang penuh tipu daya ini sekalipun. Karena esensinya, kita berada di dalam sebuah kontrol sistem, baik mikro maupun makro. Pernahkah kalian merenung tentang orang-orang yang serakah dan tamak terhadap dunia ini? Kenapa mereka serakah? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka ekspektasikan? Namun, hidup terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ada kalanya, ketika kita sudah berusaha menjalankan seluruh upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, namun kenyataan berkata sebaliknya. Kita gagal mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika hal itu terjadi, sebagai manusia biasa, kita pasti merasa sedih dan terpukul. Apalagi jika hal itu adalah hal yang sudah kita nanti-nantikan sejak lama. Ada harapan yang dipupuk, ada upaya yang diperjuangkan, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Namun, semuanya seperti sia-sia. Kita sedih, bahkan marah. Kita pikir ini adalah hal yang baik bagi kita. Tapi mengapa Allah tidak memberikannya? Mereka yang setingkat spiritualis, pendakwah, penasehat, motivator, atau apapun itu istilah yang kalian pakai, pun pernah juga mengalami hal ini. Bukan berarti mereka yang pandai memberikan nasihat tentang sabar dan ikhlas, juga berarti mereka adalah orang-orang yang terbebas dari kekecewaan. Mereka juga mengalami, mereka merasakan, dan mereka pun terkadang menangis. Akan tetapi, kelebihan mereka adalah segera menyadari keadaan itu dan segera kembali. Mereka memiliki kemampuan sistem pertahanan batin atau spiritual untuk menangkis kondisi tersebut, sama seperti kemampuan-kemampuan bela diri kalian ketika mempertahankan diri dari penjahat.
Pada dasarnya tidak ada cara yang benar-benar paten untuk menangkal gejolak emosi yang muncul akibat keterkondisian sebuah perspektif ataupun ekspektasi, apapun itu bentuknya, entah emosi negatif maupun emosi positif. Saya sengaja menyandingkan dua hal yang memiliki konsekuensi mirip, yaitu perspektif dan ekspektasi, di mana keduanya mampu memunculkan produk-produk emosi. Cara itu tergantung pada kondisi kita masing-masing. Hanya saja, kita bisa memanipulasi pikiran kita sendiri dengan cara merubah anggapan ke arah yang berlawanan. Dan sejauh ini, hanya itu pola paten yang bisa diterapkan, terlepas apakah kita masih membutuhkan cara lain yang lebih ilmiah untuk mengarahkan pikiran atau tidak, yang jelas manipulasi pikiran. Hanya saja, teknik ini cukup sulit dilakukan oleh orang-orang yang belum terbiasa. Contoh dalam kisah, Nabi Yunus alaihi salam pernah terjebak dalam perut ikan paus dan dia berhasil keluar dari sana melalui pikirannya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya. Nabi Yunus mengucapkan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zolimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Begitupun Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dia dijebloskan ke dalam penjara. Namun saat itu dia tidak menggerutu atau kecewa atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Justru Nabi Yusuf alaihi salam berprasangka baik atas keterpurukan yang dialaminya saat itu. Kisah tersebut terekam dalam Al-Quran yakni surat Yusuf ayat 33. Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat 33, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman berkata, manusia dahulu biasa bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kebaikan. Aku sendiri sering bertanya mengenai kejelekan supaya aku tidak terjerumus di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3411 dan Muslim nomor 1847, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian. Selayaknya hal itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Muttafaqun alaih. Dari beberapa riwayat di atas, kita menemukan sebuah pola berlawanan. Nabi Yunus ketika berada dalam kesulitan dan berharap keselamatan, beliau tidak meminta keselamatan. Akan tetapi beliau justru memuji Allah dan mengakui dirinya termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat aniaya. Sedangkan Nabi Yusuf, beliau justru bersyukur dengan keadaannya di penjara karena dihadapkan dengan dua perkara besar, yaitu terjatuh pada kemaksiatan dalam keadaan selamat di dunia, atau di penjara karena lebih memilih selamat dari murka Allah. Kemudian sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau lebih memilih mempelajari kejelekan dengan tujuan menghindarinya. Daripada beliau mempelajari kebaikan akan tetapi khawatir tertipu dengan gemerlapnya kebaikan yang menyebabkan dia lalai dari kejelekan. Dan hadis untuk selalu melihat ke bawah, padahal bisa jadi posisi kita sedang di atas. Hal itu menunjukkan secara tersirat terdapatnya kandungan untuk selalu berhati-hati dengan kondisi yang kita anggap baik. Masih ada sekian banyak hadis-hadis yang semakna dengan itu, yang pada dasarnya kita dianjurkan untuk memanipulasi pikiran atau anggapan kita ke arah yang berlawanan. Tentu dalam konteks ini bukanlah untuk berbuat kufur, akan tetapi justru untuk mencegah kita dari perbuatan kufur. Dalam psikologi dasar, kita sering ditunjukkan kepada tanda-tanda yang berlawanan, padahal tanda-tanda itu menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Misalkan, seseorang berkata tidak, padahal sebenarnya iya. Kita bisa mendeteksi itu dengan mudah melalui tanda-tanda yang menyertainya, seperti mikroekspresi, gestur, konteks kalimat, pandangan, dan seterusnya. Contoh dalam gambaran itu menjelaskan hubungan antara ucapan, pikiran, dan perasaan seseorang yang tidak sesuai. Mulutnya berkata A, pikirannya B, sedangkan hatinya C. Pertanyaannya, mana yang akan terpakai, atau termanifestasi, atau dipertanggungjawabkan? Pertanyaan itu sangat sederhana sekali,
Akan tetapi membutuhkan kejelian dalam menganalisa sebuah algoritma sebab akibat dari sebuah masalah agar bisa diterima oleh pemahaman, bahkan oleh orang yang notabene dianggap bodoh sekalipun. Karena penjelasan ini bertumpu pada fitrah penciptaan, bukan ilmu pengetahuan yang tidak akan didapatkan di sekolah-sekolah. Tentu kalian sudah tahu apa itu pikiran, dan saya tidak akan menjelaskan secara detail dan teoritis menurut pakar A atau ilmuwan B tentang pikiran. Saya akan jelaskan sesederhana mungkin agar mudah terfahami. Pikiran terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar meliputi sekian banyak komponen atau tanda-tanda yang mudah ditangkap oleh alat indera seperti pendengaran, lisan atau ucapan, perasa atau peraba, penglihatan, dan semisalnya yang dengan mudah terdeteksi sebagai sinyal. Kemudian sinyal-sinyal itu akan dikirim ke otak untuk diolah sedemikian rupa yang akan menggerakkan sensor-sensor dalam tubuh seperti sensor gerak, sensor visual, dan seterusnya yang akan berpengaruh pada tindakan atau kesimpulan. Sedangkan pikiran bawah sadar, itu mencangkup mindset, cara pengambilan keputusan, memori atau ingatan, perasaan, sensitivitas, kreativitas, minat, keyakinan dan seterusnya yang tidak bisa dengan mudah tertangkap oleh alat indera, akan tetapi bisa dipelajari dengan hukum korelasi. Itu yang membentuk dan menentukan apakah orang itu pantas menerima sesuatu, entah berupa kepercayaan, tanggung jawab, dan seterusnya, bahkan menentukan derajat dia di mata manusia lainnya, terlebih di mata Allah. Pikiran sadar itu bisa istirahat ketika kita tidur, sedangkan pikiran bawah sadar, dia akan terus aktif bahkan di saat kita tidur. Mudah-mudahan penjelasan ini cukup untuk sekedar menyederhanakan pemahaman. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan, mana yang akan dipakai atau mana yang akan termanifestasi atau mana yang akan dipertanggungjawabkan, jika mulut berkata A, pikiran berkata B, sedangkan hati kita berkata C. Dalam Islam, kita diperkenalkan dengan dua hubungan klausul yang masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu vertikal atau horizontal. Kedua hubungan itu memiliki kemiripan pola dengan struktur pikiran kita. Skema sederhananya adalah, gambar 1, menjelaskan hubungan antara pikiran, media penghubung, dengan sesuatu yang nampak atau dihasilkan. Pikiran sadar menggunakan media preconscious mind berupa otak sebagai filter, kemudian menentukan tindakan seseorang secara subjektif berdasar apa yang ditangkap oleh indera. Contoh, jika kamu melihat sebuah rumah, kamu melihat dengan mata, dan kamu akan berkata rumah itu indah. Atau, jika kamu dirampok, kamu akan membela diri dengan tindakan. Sedangkan pikiran bawah sadar juga menggunakan media preconscious mind berupa akal sebagai filter, kemudian menentukan tindakan seseorang secara objektif berdasar database dalam pikiran bawah sadarnya. Keduanya sama-sama menggunakan media preconscious mind yang secara zatnya sama, akan tetapi berbeda secara fungsi. Otak sebagai penggerak struktur organ, sedangkan akal adalah sebagai penyaring mana yang baik atau buruk. Jika tidak seimbang keduanya, maka akan terjadi kerusakan. Tidak heran jika ada seseorang yang berkata, kamu punya otak, tapi tidak punya akal. Sama seperti hewan. Gambar 2, menjelaskan hubungan manusia, media penghubung, dengan sesuatu yang nampak atau dihasilkan. Manusia menggunakan media syariat atau aturan berupa Quran dan hadis sebagai filter, kemudian menentukan tindakan secara subjektif berdasar apa yang ditangkap oleh indera dari media yang dipakainya, yaitu syariat yang merepresentasikan isi Quran dan hadis untuk menunaikan ibadah-ibadah mahdoh. Di sisi lain, manusia juga menggunakan media syariat berupa norma, hukum konvensional, budaya, atau konsensus dan lainnya sebagai filter, kemudian menentukan tindakan secara objektif berdasar database dalam pikiran bawah sadarnya yang didapat dari media tersebut untuk menunaikan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ini juga memiliki struktur pola yang sama dengan gambar 1, syariat sebagai pedoman, dan aturan sebagai pembatas. Jika tidak seimbang keduanya, maka akan justru menciptakan kerusakan. Sebagian orang berkata, kamu muslim, tapi ekstrim kepada kaum muslim lainnya. Seperti teroris Khawarij. Kita kembali kepada pertanyaan, mana yang akan dipakai atau mana yang akan termanifestasi, atau mana yang akan dipertanggungjawabkan, jika mulut berkata A, pikiran berkata B, sedangkan hati kita berkata C.
Sesuai konteks di awal, bahwa dunia ini adalah tipuan, dan tidak ada cara paten yang digunakan secara universal oleh manusia untuk mendeteksi sebuah kebenaran mutlak dari keterkondisian sebuah perspektif ataupun ekspektasi. Kita hanya bisa melakukan manipulasi pikiran untuk mensiasati tipu daya dunia ini agar tidak melahirkan sebuah keputusan yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Saya akan berikan contoh sederhana, akan tetapi saya tidak akan memaksakan kalian untuk mengambil kesimpulan yang sama dengan saya. Saya mengamati beberapa konten edukasi seperti video sosial eksperimen tentang sedekah berikut ini. Hi, I'm so sorry to bother you. I'm really struggling right now. I was just wondering if you had like just $1. I'm so hungry. You're so amazing. Honestly, I just wanted to give you this as well. And God bless you. Have a good one. Thank you so much. Oh my goodness. I was just looking for my phone. God bless you. Thank you. I really appreciate it. This is yours. Thank you, man. Excuse me, man. I am like really living rough right now. I haven't had anything to eat all day. Would you by any chance just have anything for me to eat? I've got one more of these left. It's yours, bro. Thank you so much, dude. Like, I'm really starving right now. You're amazing. Thank you. From you? Yeah, man. Sorry? What will I do for you? Yeah, that would be actually really good. I just can't seem to feed myself. You reckon you can... Oh, you want me to feed you? reckon... Feed my son. Sit down? God, I've never been a father before. Come here. Yeah. I'm actually really full right now. One more kid. Saya mendiskusikan itu dengan beberapa teman dan orang-orang secara acak sebagai obrolan santai. Termasuk istri saya sendiri sebagai responden. Lalu saya tanyakan, bagaimana menurutmu? Atau apa pendapatmu? Setelah saya tanyakan kepada mereka, mungkin saya perkirakan bahwa 8 atau 9 dari 10 orang akan menjawab, itu hanya konten, biasa, namanya orang cari duit. Itu settingan, dan seterusnya. Akan tetapi, saya cenderung melihat video itu lebih dari sekedar video. Ada pesan-pesan tersirat yang sengaja disisipkan oleh si kreator untuk menyampaikan pesan, "Hei, dunia ini membutuhkan orang-orang baik. Kalian bangkitlah, wahai people power. Kalian sedang diakuisisi oleh sistem perbudakan yang zalim. Bangkitlah saudaraku, bantulah mereka." Video-video tersebut mengandung sebuah ajakan secara visual naratif. Akan tetapi dikemas seolah-olah real untuk membuka gerbang bawah sadar kita yang selama ini terdoktrin oleh hal-hal yang sia-sia, oleh orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
seorang wanita pezina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya, dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya ini, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3321, Muslim nomor 2245. Dalam hadis lain yang semakna dengan itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di sebuah jalan, dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum airnya lalu keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilati debu karena kehausan. Lelaki tersebut berkata, anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu dia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi hufnya, atau alas kakinya, dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik, dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu, setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa, ada pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6009, Muslim nomor 2244. Ada sekian banyak hadis yang oleh sebagian orang atau bahkan mayoritas orang menganggap inkonsisten atau bertolak belakang, antara variabel A, B, dan C. Secara singkat, kita akan mendapati dua jenis manusia yang terbagi berdasarkan kondisi pikirannya. Mereka bertindak berdasarkan apa yang telah mereka rekam melalui indera, dan bertindak berdasar nilai atau keyakinan yang mendasarinya. Dua hal itulah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, dan akan termanifestasi secara nyata dalam kehidupan dunia atau di akhirat kelak. Sedangkan media penghubung yang merepresentasikan preconscious mind itu akan hilang atau tidak difungsikan, karena itu hanya sebatas media atau sarana. Dalam hal ini adalah otak dengan akal, atau syariat dengan aturan, yang terdapat perbedaan mendasar tentang persamaan dari keduanya. Simulasi sederhananya adalah ketika kamu berhayal memakan jeruk nipis, padahal kamu sedang berhayal atau memvisualisasikan keadaan itu. Maka air liurmu akan seketika meluber, dan ekspresi wajahmu seolah-olah seperti sedang benar-benar memakannya, padahal kamu hanya berhayal atau hanya melihat saja, dan kamu tidak sedang benar-benar memakannya. Ketika dalam keadaan itu, sensor-sensor pencecapmu berfungsi. Kemudian sinyal itu akan dibawa ke otak, lalu akan diwujudkan dalam sebuah ekspresi yang menggambar rasa dari jeruk nipis itu. Tidak hanya di situ, sensor motorikmu pun juga akan bergerak dan menerima respon dari otak, misalkan, membuang jeruk, menjauhi orang yang sedang memakan jeruk, bahkan mencela si pemakan jeruk. Dari situ, muncullah anggapan orang lain bahwa, aku yang makan, kok kamu yang sewot, dan seterusnya. Hal itu jika dibawa kepada circle yang lebih besar, atau contoh lain yang sepadan akan tetapi dalam konteks lain, maka akan menimbulkan dampak kerusakan yang besar. Dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seharusnya, kamu gunakan otak dan akalmu untuk menerima sinyal itu untuk menjaga produk tindakan yang akan muncul tetap pada jalur yang sebenarnya. Dengan begitu, kamu cenderung bersikap bijak dan secara tidak sadar. Hal itu akan meningkatkan level kesadaranmu secara perlahan tapi pasti. Dari dua hadis di atas setidaknya menggambarkan beberapa keadaan yang dipahami oleh sebagian orang, yang kemudian dijadikan alasan untuk berbuat sekehendaknya. 1. Menurut mereka, pelacur saja masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain sehingga mereka terus bermaksiat. 2. Kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalam mempelajari agama dan menerapkannya. Karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. 3. Sebagian lagi berkata, hanya dengan amalan ringan seperti itu dia bisa masuk surga, maka tidak perlu berjihad, haji, atau amalan-amalan yang berat. Orang-orang berjenis ini belum bisa dikatakan bijak, dan level kesadarannya masih cenderung rendah. Karena mereka hanya menggunakan satu media saja dalam mengambil sebuah istinbat atau kesimpulan. Allah berfirman,
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi, ada dua hal yang akan termanifestasikan, terwujud, dan yang akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar merepresentasikan seluruh komponen-komponen penangkap sinyal sekaligus penggerak, seperti visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan kinestetik, yang termasuk di dalamnya adalah tangan, kaki, kulit, dan seterusnya. Sedangkan pikiran bawah sadar merepresentasikan hati yang terkandung sebuah keyakinan, karakter, niat, minat, kepercayaan, dan seterusnya untuk mendorong bergeraknya komponen pikiran sadar kita agar benar-benar terwujud. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, kalian akan sering mendapati kondisi-kondisi yang menggambarkan apa yang kita lihat tidak seperti ekspektasinya, dan apa yang kita dengar pun belum tentu seperti ekspektasinya. Karena ekspektasi bersifat abstrak yang telah terkontaminasi dengan perpaduan seluruh indera penangkap sinyal. Contoh, ketika kalian dikabarkan tentang neraka, kalian akan takut, padahal kalian belum pernah merasakannya. Itu karena belief system yang terbentuk secara fitrah dan pendidikan yang terus-menerus diajarkan berulang-ulang. Begitu juga ketika dikabarkan tentang surga, kalian akan cenderung merasa damai. Ketika dikabarkan tentang harga sembako naik, kalian akan khawatir. Ketika dikabarkan tentang harga BBM turun, kalian gembira, dan seterusnya. Tentu hal ini tidak bisa disejajarkan antara kabar yang benar-benar nyata dari Quran maupun Sunnah, dengan kabar yang bersifat fiktif atau belum tentu kebenarannya. Seperti politik, ekonomi, dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, saya akan berikan contoh tentang bagaimana cara memanipulasi pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menginginkan mobil merek A, alihkan pikiranmu kepada hal-hal yang mengandung konsekuensi berat jika mendapatkannya, seperti pajaknya mahal, desainnya jelek, BBM boros, harganya tinggi, perawatannya sulit, dan seterusnya. Akan tetapi, di saat yang bersamaan indera penangkap sinyal tetap memandang mobil itu. Atau berpura-puralah tidak memandang, akan tetapi kamu telah mendapatkan feel-nya. Kemudian, berkatalah dalam batin atau bisa juga diucapkan secara lisan, saat ini aku memang menginginkannya, akan tetapi setelah aku mendapatkannya, mungkin aku tidak lagi merasakan hal yang seperti aku rasakan ketika di awal aku menginginkannya. Aku akan dibuat kerepotan untuk merawatnya, dan aku bisa merasakan kesedihan jika aku kehilangannya. Bukankah seperti itu? Perhatikan baik-baik struktur anggapan yang kamu bangun sendiri tersebut, visualmu menginginkan atau membenarkan keadaan itu, kemudian pikiranmu mencari sebab untuk menolak dengan berbagai alasan, sedangkan bawah sadarmu merasakan seolah-olah benar-benar kerepotan ketika merawatnya dan bisa merasakan sedih jika kehilangannya. Rileks dan perhatikan baik-baik. Yang akan terpakai atau termanifestasikan adalah visualmu yang menginginkan dan bawah sadarmu yang mendukung dengan perasaan seolah-olah benar-benar merasakan dan kamu tahu konsekuensinya. Sehingga sensor motorikmu akan tergerak untuk mewujudkan itu benar-benar terjadi dengan cara yang tak disangka sebelumnya, sedangkan pikiranmu itu yang nantinya akan mempersiapkan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Bandingkan dengan ini, ketika kamu menginginkan mobil merek A, lalu pikiranmu mencari jalan, bagaimana caranya aku bisa dapatkan uang 300 juta buat beli mobil itu, kemudian hatimu berkata, rasanya tidak mungkin aku dapatkan itu. Rileks dan perhatikan baik-baik. Yang akan terjadi adalah, kamu telah menolak atau membatalkan keinginanmu sendiri agar terwujud. Karena hanya visualmu saja yang bekerja, sedangkan pikiranmu menunjukkan kondisi kecemasan, dan hatimu membenarkan kondisi itu. Dalam keadaan yang seperti itu, sensor motorikmu tidak akan terpicu untuk mencari atau mendatangkan sebab terwujudnya keinginanmu. Karena kamu diliputi oleh perasaan cemas dan tidak yakin, sehingga memicu kekhawatiran dan menutup celah-celah kesempatan sehingga kamu tidak bisa melihat peluang dengan jelas. Dan itu hanya menjadi hayalan saja. Bandingkan juga dengan ini, ketika kamu menginginkan mobil merek A, pikiranmu mencari jalan, bagaimana caranya.
Kemudian hatimu berkata dengan yakin, itu mobil murah. Aku bisa dengan mudah mendapatkannya. Dalam keadaan seperti itu, visualmu menginginkan, pikiranmu mencari jalan, dan hatimu merasa telah benar-benar dalam proses pencapaian. Akan tetapi kamu tidak mengetahui konsekuensinya. Maka sensor motorikmu akan tergerak untuk mendatangkan sebab-sebabnya, bisa jadi kamu lebih mudah menangkap sinyal-sinyal kesempatan, intuisimu semakin tajam melihat peluang, dan seterusnya. Hanya saja, karena kamu tidak menyadari konsekuensinya, bisa jadi bukan mobil A yang terwujud, akan tetapi mobil B. Terkadang, pencapaian itu tidak mutlak persis dengan ekspektasi. Jika kamu tidak mendapatkan A, maka kamu akan mendapatkan B yang sejenis, atau selainnya yang merepresentasikan keinginanmu telah benar-benar terwujud, dan proses itu akan terus berjalan secara bertahap. Sekarang perhatikan ini. 1. Ketika saya suruh kalian, jangan pikirkan uang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiran akan secara otomatis mengumpulkan data-data tentang uang, kemudian diupayakan untuk tidak dipikirkan atau dihilangkan. Padahal data-data tentang uang telah terkumpul di dalam pikiran. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi. 2. Allah berfirman, bersyukurlah, maka akan aku tambah nikmatmu. Kita dianjurkan untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun, itu berkaitan dengan kondisi bawah sadar kita yang menggambarkan kelapangan hati. Hal itu yang akan menjadi sebab ide-ide baru dan kreativitas bermunculan. Dan kalian tidak akan mendapatkan pencerahan dalam kondisi yang cemas dan takut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan saya hanyalah sebagai salah satu media penghantar saja. Tentu akan didapati banyak sekali kekurangan dalam penyajian konten kali ini. Saya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla atas segala ketergelinciran, dan saya bertaubat atasnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini, sampai jumpa dan sehat selalu.